Halo, bisa dengar jelas suaranya? Jelas banget Om Magan, lanjut. Oke. Oke, selamat malam semua teman-teman yang sudah mengambil bagian di diskusi daring malam ini. Terima kasih untuk waktunya untuk semua, terutama juga buat Uda Tommy selaku founder dari kelas Selasar ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi tentang apa yang saya alami, apa yang saya buat di fotografi. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Agan Dayat, saya tinggal di Banda Aceh. Saya asal dari Sulawesi Utara. Kalau nggak salah di Banda Aceh sudah hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun, kegiatan sehari-hari masih bekerja. Senin sampai Jumat masih ada tempat yang untuk dituju. Palingan motret Sabtu atau Minggu lah. Oke, malam ini kita mau coba mulai berbagi. Gimana dulu nih udah sistemnya? Apa tanya jawab atau aku langsung sharing atau gimana? Langsung aja sharing Om Magan, nanti kita tanya jawab. Oke. Malam ini seperti tema yang udah dikasih tentang dibalik karya pembuatan The Sound of Dream. The Sound of Dream ini sudah dibuat dalam medium cetak, sudah ada bukunya. Jadi saya ingin berbagi bagaimana proses daripada pembuatan proses daripada proyeknya The Sound of Dream. Sebenarnya ini adalah sebuah personal project yang saya buat yang dijadikan buku. The Sound of Dream ini adalah proyek personal. Ya mungkin saya nggak terlalu banyak berbicara tentang bagaimana itu personal project karena saya lihat di kelas Selasar akan ada sesi khusus, akan ada kelas khusus tentang personal project. Mungkin saya share screen aja langsung ya, udah ya. Share screen, bentar. Oke, udah kelihatan semua di layar? Belum, halo? Dulu Magan. Belum. Nunggu dulu. Oke. Oke, gimana udah? Tadi udah muncul Om Magan share screen-nya. Coba di-share lagi. Oke, bentar. Ini udah muncul? Udah. Oke. Oke, udah bisa mulai lagi? Lanjut Om Magan. Oke. The Sound of Dream seperti yang dimintakan oleh Uda untuk cerita proses dibalik daripada pembuatan karya The Sound of Dream. The Sound of Dream ini sebenarnya ini ada narasinya, cuma terlalu panjang. Mungkin nanti bisa dibaca aja atau gimana, karena terlalu panjang nih. Mungkin saya nggak langsung bahas masalah narasinya, saya langsung lompat slide-nya ke slide sini. Nah, The Sound of Dream ini adalah sebenarnya, kalau mau disederhanakan, adalah jurnal mimpi. Jurnal mimpi ini adalah mimpi personal saya secara pribadi yang divisualkan melalui foto gitu. Jadi proyek ini sebenarnya tahun 2016, cuma sudah sempat dibuat di buku juga, cetakan awal di buku tahun 2016 kalau nggak salah, tapi diperbarui lagi terakhir di tahun kemarin 2019 bekerja sama dengan teman-teman di Raus Sindikat di Bandung. Jadi mereka buat lagi dalam keluaran terbaru lah bisa dikatakan.
Yang terbarunya 2019 seperti yang di slide yang udah sampaikan tadi, itu punya tahun 2016 kalau nggak salah, jadi udah sekitar beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, jadi saya lanjut aja. The Sound of Dream ini adalah jurnal mimpi yang mimpi saya secara pribadi yang saya visualkan melalui foto. Jadi pada saat itu di tahun-tahun 2016 itu, jadi ada beberapa yang saya sudah kerjakan melalui seperti scene, ada beberapa project yang saya ingin buat, ada suatu project lagi yang akan dijadikan sebuah buku gitu. Nah, The Sound of Dream inilah yang dijadikan sebuah buku foto pertama kali buat saya gitu. Proses dibalik ini semua sebenarnya adalah saya ingin memvisualkan mimpi-mimpi yang saya alami gitu, mimpi-mimpi yang saya alami secara pribadi. Nah, di dalam mimpi itu ada rasa kesedihan, ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan. Nah, pada saat itu gimana caranya saya ingin semua mimpi itu tuh saya kerjakan dalam sebuah foto, dan saya bikin sebuah seri foto mengaplikasikan apa yang saya mimpi gitu. Jadilah The Sound of Dream. Oke, ini foto-fotonya seperti ini. Bisa dilihat seperti ini ya foto-fotonya ya, agak sebenarnya ada sesuatu yang tidak menarik sebenarnya untuk beberapa orang, dan saya sendiri untuk secara estetika dalam fotografi sebenarnya seperti inilah foto-fotonya. Bahkan istri saya sendiri pun sempat berkomentar, ngapain foto-foto kayak gitu tuh mau dijadikan sebuah buku, pasti nggak ada yang lihat, nggak ada yang menarik, apalagi mau dijual dan apalagi ada yang mau beli gitu. Tapi buat saya fotografi ini adalah sebuah media untuk saya berekspresi. Fotografi beberapa tahun ini menjadi sesuatu hal yang sangat menjadi bagian dalam hidup saya. Makanya saya mencoba memberanikan diri untuk menampilkan fotografi saya itu seperti ini gitu. Dan apalagi mau dijadikan sebuah buku, jadi ada suatu keberanian untuk menampilkan, sebenarnya sih untuk memperkenalkan bahwa fotografi saya itu adalah seperti ini, adalah karya saya itu seperti ini gitu. Walaupun banyak sekali pertentangan, banyak juga beberapa orang-orang khususnya di daerah Banda Aceh sendiri, teman-teman fotografer, teman-teman komunitas, ada banyak yang tidak terlalu memberi perhatian gitu dengan beberapa karya yang saya buat gitu. Karena ya bisa kita katakan bahwa memang pada dasarnya kan fotografi itu terkenal dengan keindahan, terkenal dengan teknikalnya yang sangat bagus, estetikanya yang menarik. Jadi pada saat saya mencoba menampilkan foto-foto saya seperti ini, ya kan sih, ini ngapain mau foto seperti ini, ngapain untuk cinta, buat apa beli kamera bagus-bagus, beli kamera jadi seperti ini juga gitu. Memberanikan diri untuk menampilkan bahwa ini loh fotografi saya, ini loh karya saya itu seperti ini. Jadi The Sound of Dream adalah bagian-bagian dari mimpi yang saya alami di bawah mimpi itu ya, sesuatu sebenarnya ini sesuatu yang apa ya, yang betul-betul personal, karena karena mimpi itu yang saya alami gitu, mimpi itu secara pribadi gitu yang saya alami. Jadi saya mencoba menawarkan, ini loh mimpi-mimpi saya, mencoba menawarkan kepada banyak orang bahwa ini loh yang saya alami gitu, ini loh saya alami. Jadi dalam foto-fotonya bisa dilihat ada kayak semacam ya rasa kesedihan, ada rasa ketakutan, ada rasa istilahnya kayak saya takut tuh ke masa depan tuh seperti apa. Jadi saya coba gambarkan bahwa ada seperti kayak hewan yang di sini kalau nggak salah apa nih, kecoa, terus udah disemutin. Jadi kayaknya di visualnya ini bisa mewakilkan bagian-bagian yang dari mimpi saya gitu. Terus ada juga seperti ada horornya, unsur-unsur horornya. Buat saya itu seperti ada rasa ketakutan dalam hidup saya itu, saya belum tahu keluarga saya akan seperti apa, anak saya ke depan seperti apa. Jadi semua itu saya coba visualkan ke dalam sebuah foto, dan jadilah seperti ini foto-fotonya. Oke, terus kenapa membuat personal project atau The Sound of Dream? Jadi buat saya The Sound of Dream ini adalah betul-betul personal project atau personal fotografi yang saya alami. Yang pertama itu karena respon atau dorongan atau sebuah rasa penasaran dan keinginan tahuan yang kuat untuk menyampaikan sebuah ide, sebuah cerita atau gagasan yang mungkin lebih sulit diungkapkan melalui lisan atau tulisan. Jadi The Sound of Dream itu saya coba tawarkan dalam sebuah foto, karena buat saya mungkin agak kesulitan menyampaikan secara lisan, ini loh mimpi saya, ini mimpi saya itu seperti ini, mimpi saya itu seperti ini. Jadi saya coba visualkan semuanya itu ke dalam sebuah foto agar bisa menyampaikan cerita dan gagasan saya. Sebenarnya yang saya angkat cerita dari The Sound of Dream ini sebenarnya
lebih banyak kepada rasa ketakutan akan kehidupan sebenarnya, lebih banyak rasa kayak kesakitan, kayak kepedihan dalam kehidupan yang saya alami, dan mimpi-mimpi itu betul-betul nyata, betul-betul kadang-kadang setiap malam tuh saya alami seperti itu. Saya bermimpi seperti ini. Setelah saya bermimpi, saya coba membuat sebuah jurnal, coba membuat sebuah seperti mapping secara personal. Kayaknya saya harus ngambil visual seperti ini. Kayak kemarin mimpinya seperti saya harus mengambil visualnya seperti ini. Terus yang kedua, kenapa The Sound of Dream adalah cara memenuhi rasa keingintahuan saya akan sebuah tema atau isu atau fenomena. Jadi saya ingin membuat sebuah tema tentang mimpi. Jadi kenapa saya buat The Sound of Dream itu. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan secara finansial seperti penjualan buku atau mungkin kita nggak tahu seperti apa. Jadi buat saya, ya saya buatlah sesuatu, buatlah karya dalam bentuk buku. Nggak tahu ke depannya mungkin akan seperti apa. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa mendatangkan pemasukan secara finansial, yaitu lewat penjualan buku. Walaupun tidak bertujuan atau tidak punya target yang besar bahwa bukunya harus laku, harus laris, harus banyak yang beli. Saya nggak punya tujuan seperti itu. Tujuan pertama adalah berkarya, mengeluarkan dalam bentuk buku. Seandainya ada yang beli pun itu menjadi suatu kayak bonus dalam saya sebagai pengkarya gitu. Jadi ternyata ada orang yang betul-betul mengapresiasi, bahkan dia mau sampai beli gitu bukunya. Itu sesuatu hal yang sangat bonus lah buat saya seperti itu. Terus selanjutnya sebenarnya intinya adalah ini dari The Sound of Dream. Sebenarnya bukan The Sound of Dream aja, inti dari kenapa saya memilih fotografinya seperti itu, intinya adalah bahwa fotografi adalah merupakan medium ekspresi buat saya yang bisa digunakan untuk menyampaikan ide, cerita, gagasan seperti yang tadi, untuk menyampaikan sebuah pesan, pemaknaan cerita, serta jawaban atas pencarian pertanyaan-pertanyaan psikologis yang belum terjawab. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya itu terus memotret, terus membuat sebuah karya, terus membuat sebuah proyek, karena buat saya ada beberapa pertanyaan yang sampai sekarang tuh saya masih belum ketemukan gitu. Kenapa saya memotret seperti ini? Kenapa kehidupan saya itu seperti ini? Ternyata melalui media fotografi saya bisa mengenal diri saya sendiri. Melalui media fotografi ternyata membuat saya itu lama-kelamaan semakin tahu, oh ternyata tuh saya tuh seperti ini gitu. Ternyata masa kecil saya itu seperti ini. Ternyata beberapa tahun yang lalu di kehidupan saya itu seperti ini. Jadi intinya sebenarnya adalah intinya adalah fotografi dan media ekspresi buat saya. Terus selanjutnya ini beberapa publikasi dari Sound of Dream yang sudah pernah publish di media-media luar, yang pertama di Brand Metro Review. Jadi sebenarnya ada banyak penolakan, ada banyak teman-teman yang tipsnya di Banda Aceh tidak terlalu merespon. Tapi pada saat saya mencoba untuk, kayaknya saya coba submit lah keluar, saya coba lihat kira-kira di luar tuh web di luar tuh apakah menerima nggak karya seperti ini. Ternyata responnya sangat baik, responnya sangat luar biasa. Tiba-tiba bisa dipublish di sini, bisa dipublish di situ, membuat saya tuh ternyata fotografi saya tuh, karya saya tuh seperti ini ternyata ada yang menerima gitu, ada pasarnya sendiri. Nah di situ saya berpikir bahwa pasar itu bisa saya ciptakan sendiri gitu. Maksudnya dengan konsistensi, dengan ketekunan, dengan gaya, dengan style yang seperti ini, saya bisa menciptakan sebuah pasar, dan ternyata ada beberapa tempat tuh yang menerima. Nah itulah yang membuat saya sampai saat ini masih melakukan fotografi saya seperti ini, karena buat saya ada beberapa tempat yang bisa tuh saya sampaikan, ada beberapa tempat yang bisa menerima ide, gagasan, apa yang saya kerjakan, karya yang saya buat. Ternyata ada beberapa tempat tuh yang masih menerima seperti ini. Oke, paling seperti itu saja udah yang bisa saya sampaikan, karena slide-nya juga tidak terlalu banyak, slide-nya cuma sedikit. Karena buat saya sangat jarang untuk sharing seperti ini dan membuat sebuah slide. Jadi mungkin lebih banyak interaktif aja. Jangan di-close dulu slide-nya. Jangan di-close dulu, balik lagi. Oke. Coba dilihat yang tadi bagian foto, kumpulan foto-fotonya. Ini? Yang kumpulan foto. Ya. Yap. Oke. Langsung aja ya kita mulai sesi tanya jawab, kayak ngobrol aja lah ya. Oke, Om Magan, thank you udah nyampein slide-nya. Aku pengen bertanya tentang project The Sound of Dream ini. Pertama, ini kan katanya tadi mimpi ya.
Tentu mimpi Yap. suatu hal yang memang di luar realita kehidupan dan terkadang seringkali ada yang abstrak bahkan sulit dimengerti. Nah, aku pernah membaca beberapa jurnal juga kalau nggak salah di apa ya, psikologi itu deh ya kalau nggak salah. Katanya 70-90% itu orang bakal lupa terhadap mimpinya. Nah, itu jadi yang aku pegang kan. Oke, tunggu sebentar dulu. Tunggu dulu, wait. Oke, terus? Kemudian yang aku pengen tanyain di sini adalah apakah mimpi ini mimpi yang satu kali terjadi, misalnya di satu malam mau kan mimpi nih tentang sesuatu hal, atau mimpi ini adalah suatu hal yang berkelanjutan. Kan kadang ada juga mimpi kita tuh kayak series gitu ya, kayak season. Season pertama mimpinya ketakutan tentang genderuwo misalnya. Season kedua malam lainnya ketakutan tentang kuntilanak ya. Nah itu yang pengen aku tanyakan. Kemudian gimana sih caranya Om Agan mapping idenya itu loh? Ini kan suatu hal yang sulit. Yep. Soalnya ini kompleks banget loh kalau dikaji lebih jauh. Om Agan bilang adalah mimpi. Kemudian pertanyaan dari ketakutan-ketakutan hidup. Sebagian dari pertanyaan psikologis yang dilalui. Dari foto kan kita juga lihat nih teman-teman ya. Fotonya terbilang dengan kontras yang begitu kuat. Kadang penuh dengan blur. Terus dominan hitam. Di sisi visual juga dilihat paling atas ini kayak burung gagak warna hitam. Kita nggak tahu ini burung apa. Karena seringkali yang hitam-hitam kita memandang burung gagak. Burung gagak itu kan identik dengan kematian, kutukan. Di film-film Netflix atau hal lainnya yang mengadopsi tentang abad pertengahan kan selalu identik dengan hal mitologi begini. Kemudian juga ada kayak kecoak yang sudah mati dikerubungi oleh serangga dan hal lainnya. Gimana sih cara Om Agan menerjemahkannya ke visual hal gini? Prosesnya kayak gimana aja? Itu dulu Om Agan, nanti aku mau nanya lagi. Oke. Oke, terima kasih udah. Jadi sebenarnya mimpi ini bukan sekali terjadi gitu. Seperti udah tanya tadi, apakah dia langsung seperti itu, apakah mimpi berseri? Sebenarnya mimpi-mimpi ini belum juga terjadi di saat waktu aku ingin membuat sebuah proyek ini. Jadi datang nggak setiap malam juga harus mimpi gitu. Dan setiap malam juga sih aku mimpinya tuh yang seperti ini, ada ketakutan. Aku coba membuat sebuah mapping bahwa kayaknya tapi lebih banyak sih mimpinya tuh seperti kayak perenungan, kayak tiba-tiba aku mimpi tuh kayak anak itu aku nggak tahu seperti apa anak aku ke depannya, atau kadang-kadang aku mimpi seperti kayak aku dalam keadaan yang betul-betul sendiri gitu, jalan di kayak waktu itu pernah mimpi tiba-tiba aku dikejar sama orang pengen dibunuh seperti itu. Nah, jadi aku mencoba membuat gimana sih rasanya seperti kayak kematian itu kan nggak mungkin aku memotret aku dalam kubur, aku memotret aku lagi dipakein kain kafan sudah meninggal, kan tidak bisa seperti itu gitu. Jadi aku coba membuat sebuah visual yang lebih dekat dengan mimpi tersebut, ya seperti kayak aku lihat tiba-tiba kayak ada kecoak mati gitu kan dan dikerumunin semut. Nah, mungkin ini loh yang bisa mewakili mimpi aku seperti itu. Jadi aku visualkan seperti ini. Terus tiba-tiba aku lihat seperti kayak ada orang jalan dalam kesendirian, jadi coba aku dalam gelap ya, dan foto-foto ini sih lebih banyak aku motret pada saat malam gitu. Jadi waktu lagi jalan malam tiba-tiba lihat ada orang jalan sendiri, nah aku coba foto. Jadi foto itu mewakilkan daripada mimpi aku tentang kesepian, mimpi aku tentang ketakutan, tentang kematian, aku coba visualkannya seperti ini. Jadi pengelompokan daripada The Sound of Dream ini adalah mimpi-mimpi yang sebenarnya adalah lebih banyak kepada mimpi ketakutannya gitu, lebih banyak mimpi yang mencekam gitu. Karena ada beberapa juga orang bertanya kayak seperti di Bandung ada yang nanya, kok Om Agan mimpinya tuh seperti ini semua sih? Kenapa sih nggak pernah ada mimpi yang senang, nggak pernah ada mimpi yang bahagia? Kok mimpinya tuh
yang kematian, yang ketakutan. Nah, itulah yang aku hubungkan dengan beberapa pertanyaan psikologis yang belum terjawab gitu. Mungkin kayak gitu udah. Cuma kalau Pak kan kalau bilangan dia Bapak ya urusan. Pak ya urusan di nyobo. Gimana? Udah? Ternyata ada suara yang bocor. Apa bisa terjawab? Udah gimana? Terjawab, Magan. Terjawab. Aku coba menyimpulkan dan memandang ini. Berarti ini adalah kumpulan mimpi-mimpi yang secara kolektif, kemudian Om Magan coba terjunkan ke fotografi. Namun kembali kita bahas tentang, aku sotoy lah ya, psikoanalisis lah ceritanya nih, Ma. Sigmund Freud. Secara personal, aku kenal Om Magan yaitu orangnya kerja di itu, sebagai PNS lah ya. Udah PNS apa belum nih? PNS dong. Belum. Hampir, semoga. Hampir, amin. Kan kerja kantoran gitu. Sektor formal dan cenderung terlihat bahagia di luar. Aku juga nggak pernah ngeliat Om Magan posting galau-galau. Pas ketemu Om Magan juga lebih bijak. Tapi karya-karya Om Magan yang begini juga jadi pertanyaan loh buat aku sama teman-teman ketika Om Magan nggak ada gitu. Itu yang jadi kita pertanyaan. Om Magan karya-karyanya begini. Kalau aku kan kelihatan gitu. Orangnya kan blooming, auranya seram, judes segala macam. Orang bisa ngebaca, wah karyanya ini tuh pasti bla bla segala macam, gelap. Meskipun sekarang sudah tidak seperti ini gitu. Nah Om Magan kok bisa jadi karyanya malah seperti ini? Pertanyaan yang ini sampai sekarang masih sulit untuk dijawab loh udah. Ada juga beberapa teman yang nanya, kok karya lu tuh seperti kayak gini sih, kan kehidupan lu kan bahagia. Maksudnya ya bisa dikategorikan kehidupan nyata yang sudah komplit lah. Maksudnya komplitnya dalam artian pekerjaan ada, istri ada, anak ada, tempat tinggal ada gitu. Tapi kenapa setiap membuat sebuah karya pasti seperti terlihat kayak orang lagi mencari tentang kenyamanan atau mencari tentang kebahagiaan. Kenapa tidak pernah terlihat bahwa foto-foto aku tuh seperti mencerminkan kehidupan aku sekarang gitu, yang masih mencari sesuatu, yang mencari kebahagiaan. Ini kenapa karyanya tuh masih seperti ini gitu. Nah itulah udah buat aku seperti kayak pencarian pertanyaan-pertanyaan psikologis dalam hidup aku yang belum terjawab gitu sampai saat ini. Tetapi ada bedanya pada saat aku membuat sebuah foto yang begitu indah secara kalangan umum, mungkin aku memotret sebuah landscape dengan secara estetika fotografinya menarik, komposisinya bagus, cahayanya bagus, atau aku memotret seperti kayak still alive yang belakangnya kelihatannya ngeblur dan dia detail. Dan buat aku itu seperti kayak bukan keindahan buat aku gitu, aku tidak menikmati foto-foto seperti itu. Tapi pada saat aku membuat sebuah foto yang ngeblur, sebuah foto yang lebih terlihat kayak ini kok apaan sih gitu. Nah buat aku itu seperti kayak sesuatu kepuasan buat aku udah. Nah itulah yang aku katakan bahwa sampai saat ini fotografi ini masih membuat aku bertanya akan kehidupan aku gitu. Kenapa sih aku memotret seperti ini? Nah sudah mulai terjawab sih sedikit demi sedikit. Ternyata aku bisa melihat dengan fotografi tuh masa kecil aku tuh seperti ini gitu. Jangan melihat aku sekarang gitu, tapi coba lihat beberapa tahun yang lalu bagaimana kehidupan aku, bagaimana apa yang aku kerjakan. Jadi pada saat aku memvisualkan di dalam sebuah foto, membuat kebahagiaan dan membuat hati aku tuh puas. Ternyata ini loh jawaban-jawaban yang aku cari gitu. Ternyata ini loh pertanyaan-pertanyaan yang aku cari dan dijawab melalui media foto dengan yang aku buat karya-karya seperti ini gitu. Jadi kalau udah tanya seperti itu, kenapa sih karyanya kayak gini sedangkan kehidupannya tuh ya normal-normal aja gitu. Nah itu pertanyaan yang sangat sulit karena buat aku sampai sekarang aku masih bertanya kenapa aku memotret seperti ini. Dan itulah yang membuat aku tetap bisa dikatakan tetap mencintai fotografi ini karena buat aku fotografi ini membuat aku semakin kenal tentang diri aku. Ternyata di dalam diri aku ini, di dalam ya kalau kita berbicara agak sedikit alay lah ya, sedikit kayak berlebihan atau lebay. Ya fotografi ini membuat aku mendalami kedalaman jiwa aku tuh yang begitu gelap. Aku coba telusuri. Jadi fotografi ini kayak membawa seperti lentera untuk menerangi kegelapan jiwa aku gitu. Dan intinya sih sebenarnya
aku ingin membuat sebuah foto yang bisa menimbulkan pertanyaan gitu bagi orang, bukan memberi jawaban gitu. Aku pernah dengar satu statement dari seorang fotografer, kalau nggak salah dia Anders Peterson, dia berkata bahwa fotografi itu adalah memberi pertanyaan, bukan memberi jawaban gitu. Nah, pada saat aku dapat statement itu kayak connect gitu buat aku, kayak klik buat aku. Nah, ternyata fotografi aku tuh seperti ini gitu, memberikan pertanyaan dan bukan memberikan sebuah jawaban gitu. Oke, udah kira-kira seperti itulah. Oke, akhirnya aku baru mengerti bagaimana Om Agan. Padahal kita udah kenal cukup lama ya, sekitar 5 tahun juga kalau nggak salah. Di akhir, aku masih di akhir 2015. Oh ya, teman-teman, aku malam ini sebenarnya agak grogi ya, karena aku ngobrol di depan langsung sama guru ya. Udah Tommy itu guru aku sebenarnya. Aku nih muridnya udah Tomo gitu, jadi agak grogi kalau ngomong di depan udah gitu. Oke, terima kasih untuk fitnah yang sangat berfaedah. Jangan udah, aku udah bisa. Jangan di close dulu Om Agan. Jangan di close kayaknya dulu. agak-agak. Kenapa? Karena aku pengen ngeliat muka juga, kayaknya nggak enak ngobrol tanpa lihat muka. Oke, silakan. Oke, aku pengen ngeliat juga, maksudnya gimana gitu kan. Ya udah, atau tetap di share screen aja, nggak apa-apa juga sih. Oke, lanjut. Sebelum kita ngobrol berdua saja dan nanti malah dianggap sebagai moderator yang rakus, silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin curhat juga, mau langsung hilangkan mute-nya atau langsung tulis di chat, jangan malu-malu. Karena begini teman-teman sekalian, karya-karya seperti yang dihasilkan oleh Om Agan secara visual dan emosional bukanlah suatu karya yang lumrah untuk fotografi di Indonesia khususnya. Kalau teman-teman berkaca, nanti bisa dilihat beberapa nama fotografer Jepang. Salah satunya adalah Daido Moriyama. Wah, itu sangat berpengaruh dengan gaya visual seperti ini. Terus ada juga fotografer Australia, ada Trent Park, salah satu punggawa magnum foto pada saat ini. Kalau Indonesia ya semakin berkurang. Salah satunya masih bertahan sampai sekarang adalah Om Agan Dayat. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung nyalakan audio atau langsung tulis di chat. Chat-chatnya nih, udah ada chat belum sih? Wah, orang Jepara udah hadir ya, Mas Kanal ya. Oke, langsung aja aku mention Mas Kanal. Soalnya dari kemarin dia ngotot banget tuh pengen join. Ayo, aku pengen join katanya. Tapi kok setelah join diam-diam aja. Ayo silakan nanya dulu Mas. Halo Mas Kanal. Mas Kanal ini jawaranya Jepara loh, juara fotografi di Jepara ya. Ini ada cerita dulu ya, aku baru join komunitas waktu itu, sekitar 2015. Mas Kanal ngisi tentang HI, terus aku yang nyimak. Ingat banget tuh waktu itu beliau ngisi HI kan. Terus aku sempat, ya biasa lah ya, masuk grup itu suka nanya-nanya lah ya begitu. Tapi Mas Kanal kayaknya lupa sama aku. Dia mungkin mikirnya aku yang lupa sama dia. Oke. Ada yang mau nanya silahkan. Ada Mbak Ade juga, thank you udah datang. Silahkan Mas Kanal, langsung audio aja. Kayaknya nggak ada yang mau nanya, karena mau nanya apaan ya fotonya kayak gituan. Mau nanya teknik pengambilannya gitu. Halo? Halo Kak. Saya ingin bertanya nih. Saya ingin sebenarnya banyak pertanyaan sih, cuman bingung mulai dari mananya. Ini kan ya Kak. Ya, silakan. Perkenalkan nama, daerah asal di mana.
Perkenalkan, nama saya Kiki, biasa dipanggil Kiki, dari Makassar. Wah, Makassar ya. Iya. Saya juga baru lihat fotonya kakak juga. Terus yang saya ingin tanyakan kan kayaknya ini foto kayaknya mendekati kayak semiotika fotografi ya, Kak? Semiotika ya. Iya. Nah, Atau gimana ini, Kak? bahasanya jangan susah-susah ya, saya nggak bisa jawab nanti. Oh, oke, Kak. Atau gini deh, Kak. Kan dari setiap gambar ini butuh berapa lama dalam pengambilan gambarnya? Maksudnya pas ada gambar begitu, maksudnya pas ada konsep langsung diperhatikan gambarnya, atau berpikir dulu gambar yang bagaimana seharusnya diambil, atau bagaimana, Kakak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Udah bisa langsung jawab udah atau kayak gimana? Langsung aja loh Om Agan, silahkan. Oke, siap. Ini pertanyaan yang menarik juga. Jadi kalau bisa saya katakan sekitar berapa persen ya? Sekitar 70 sampai 80% gambar-gambar ini tidak pernah saya konsep. Jadi gambar-gambar ini saya memang sengaja pingin motret. Maksudnya hari ini kayak misalnya aku pingin motret untuk memvisualkan mimpi-mimpi aku gitu. Jadi sambilan jalan tuh tiba-tiba kayak frame demi frame tuh kayak kelihatan di depan. Kayaknya ini cocok nih seperti ini. Ini kayaknya bagus nih dibuat seperti ini gitu. Jadi lebih seperti pertanyaan tadi, apakah sudah dikonsep duluan ataukah itu memang terjadi pada saat itu? Bisa dikatakan beberapa persen memang terjadi pada saat itu gitu. Tapi tetap konsep sudah ada gitu. Yang konsep yang ada dalam pikiran saya itu saya ingin memvisualkan bagaimana tentang rasa sebuah ketakutan. Ya udah, jadi waktu jalan sebelum eksekusi, jadi kayak fokus saya itu lebih lihat kepada kayak ada kayak mungkin hewan mati di jalanan, nah itu saya foto gitu. Atau saya lebih melihat kayak untuk mencerminkan sebuah ketakutan dalam sebuah foto itu seperti apa. Jadi mau nggak mau saya jalannya tuh malam, kemungkinan di cahaya-cahaya yang hanya sedikit, atau terus banyak pohon-pohon yang mungkin besar, atau yang saya lebih suka lagi kalau beberapa orang mengatakan tempat itu tuh kayak apa sih, agak banyak hantunya gitu. Nah, saya suka ke situ. Jadi pada saat ke situ saya walaupun takut, tapi seperti kayak itu seperti kayak kami itu seperti kayak dekat gitu. Jadi saya maksudnya saya semua ini seperti ini. Jadi bisa katakan 70-80% sudah terkonsep dalam pikiran, tapi bukan saya pada saat ini kayaknya aku harus ini nih untuk kayak enggak seperti itu. Saya sih terjadi semua di mana. Boleh, 4 lagi boleh. Iya. Kakak bilang sebelumnya pengambilannya secara acak begitu. Nah, bagaimana dengan pengambilan gambar dari foto ini berdua? Konsep kah, atau maksudnya foto secara candid kah, atau gimana, Kak? Proses pengambilannya ini? Siap. Kalau foto yang gambar yang paling besar ini adalah apa sih kalau patung dibilang manekin ya? Ini yang gede ini bukan ya orang. Bukan orang nih, patung nih. Jadi kan lebih gampang gitu kita konsepnya, kan lebih gampang itu. Jadi bisa dikatakan sebagian dari foto-foto The Sound of Dream ini sih base-nya memang street fotografi ya. Base-nya bukan street fotografi sih, base-nya memang nggak terkonsep semua, memang di jalanan semua gitu. Saya nggak bawa model untuk harus, kayaknya aku pengen motret seorang wanita dan aku bawa wanita nonton di jalanan sih, kayak aku lihat manekin. Kayaknya ini menggambarkan sebuah kayak abstrak, sebuah kayak kan patung gitu kan, dia tidak punya kehidupan tapi nampaknya seperti dia hidup gitu, nampaknya seperti kayak dia melihat kayak kita gitu. Jadi itu koneksi dengan alam bawah sadar saya, koneksi dengan waktu saya lihat sebuah objek, kayaknya ini cocok gitu lah. Dia adalah patung tapi seperti kayak ada nyawa gitu. Nah, saya coba memotret dan membuat visualnya seakan-akan dia tuh hidup. Seperti itu. Kalau yang di kanan bawah, Kak? Kalau kanan bawah kayaknya penasaran banget. Manekin juga. Iya, maksudnya penasaran sih, Kak, karena maksudnya kan sebagian tadi bilang katanya tidak terkonsep. Yang saya tanya kan, ini terkonsep berarti ya, Kak, yang di kanan bawah ini?
Kalau yang bawah tuh agak sedikit di konsep gitu yang bawah. Sedikit kan 20%-nya itu kan ada beberapa hal yang memang di konsep Kak. supaya mendekati visual yang saya inginkan gitu. Sedangkan 80% tuh atau 70-80% memang tidak terkonsep gitu. Kayak kecoa dan pohon yang lain. Kalau yang kanan bawah memang agak sedikit di konsep. Saya motret dan itu sebenarnya ini belum pernah ada yang nanya sebenarnya sih. Karena ini merupakan foto yang baru yang sebelah kanan bawah. Ini sebelah kanan bawah ini sebenarnya bukan yang saya alami. Saya memotret di sebuah film. Jadi film saya potret dan saya ambil bagian tertentu untuk menambah visual saya seperti ini gitu untuk buat saya lebih kompleks lah. Kayak ada di atas orang, ada di atas saya sendiri, ada anak dan di bawah karena buat saya masih agak sedikit kurang berani kalau mau motret istri sendiri karena kayaknya nggak mungkin dikasih lah untuk saya motret seperti ini karena buat dia sendiri foto-foto kayak gini tuh seperti kayak nggak ada artinya gitu buat dia. Nggak mungkin saya konsep untuk memotret, pengen ngambil gambar seorang wanita dan motret, nggak mungkin saya pakai model yang lain. Lebih parah. Dan buat saya itu ya wajar-wajar aja gitu. Iya Kak ya. Oke Kiki, aku mau nanya dulu sama Kiki nih. Boleh nanya nggak sama Kikinya? Iya Kak. Tadi Kiki bahas tentang fotonya mengarah tentang semiotika gitu. Tadi kan Om Agan ketawa kan jangan berat-berat katanya. Mungkin Om Agan nggak apa. Menurut Kiki foto yang ada menyerempet tentang semiotika itu yang kayak gimana? Aku penasaran juga nih bagaimana dengan pemahaman Kiki. Kalau sebenarnya sih Kak soal pemahaman soal semiotika sebenarnya masih menurutku kalau semiotika kan menyampaikan bagaimana cara kita menyampaikan sebuah pesan dari fotografi. Nah, kebanyakan tuh rata-rata yang saya lihat, apalagi yang sekarang nih, menurut saya nih Kakak, menurut pandangan saya, rata-rata kan memang sekarang lagi booming soal masalah fotografi, orang pada apalagi anak-anak muda. Tapi terkadang dari sebuah foto itu kayak tidak menyampaikan sebuah pesan. Nah, dari situlah saya ingin pelajari. Terus senior ada pernah bilang ada tahap fotografi yang paling susah. Nah, itulah soal semiotika, bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan ke orang lain yang melihat foto kita terus pesan itu tersampaikan. Gitu sih menurutku, kayak ada pesan tersendiri dari sebuah foto itu. Kalau saya sih Kak, menurutku dari apa yang saya lihat, apa yang saya pernah dengar. Itu mungkin karena banyakkan simbol. Oke, makasih Kiki. Om Agan mau menanggapi? Mungkin Kiki butuh. Dalam ya, terima kasih. Halo, lanjut sudah. Om Agan mau menanggapi dari Kiki dulu sebelum merespon yang lain karena semiotika ini sepertinya menjadi satu hal yang menarik kan. Jadi Om Agan itu pernah pamer loh buku semiotika belajar. Tadi nggak ngerti pertanyaannya berat, jangan sombong gitu dong. Silakan respon dulu pertanyaan Kiki. Dan buku itu belum selesai aku baca ya. Jadi kayak Kiki tanya tuh ada betulnya juga gitu karena buat saya fotografi itu memberikan sebuah pertanyaan gitu. Jadi memang kebanyakan beberapa foto yang saya tampilkan tuh seperti kayak sebuah simbol, seperti kayak sebuah bukan kenyataannya itu, tapi mewakilkan dari sebuah pesan melalui simbol-simbol dalam fotografi itu. Seperti kayak saya memotret lampu, seperti saya memotret ingin menggambarkan seperti kayak sebuah kesendirian, sebuah kekacauan, mungkin memotret kabel-kabel yang kusut seperti apa. Memang ada beberapa di dalam foto-foto The Sound of Dream juga yang menggambarkan sebuah simbol-simbol yang saya coba memberi pesan dari simbol itu tuh tentang pemaknaannya tuh seperti ini gitu. Jadi seperti pertanyaan yang Kiki juga, ya walaupun saya hanya membaca sedikit, tapi ada beberapa juga yang saya praktekkan untuk menyampaikan pesan melalui simbol. Melalui simbol-simbol lah yang bisa memberikan makna kayak menceritakan tentang kematian. Mungkin ada beberapa foto yang saya ambil seperti kayak batu nisan atau kuburan atau seperti itulah. Aku boleh nambahin dikit nggak? Oke, jadi gini Kiki, kalau tadi Kiki bilang bahwa fotografi ini arahnya semiotika, sebenarnya semiotika itu adalah ilmu untuk membaca tanda, apakah itu visual, apakah itu secara teks, itu adalah bagian dari semiotika.
Bahkan fotografi apapun itu sebenarnya secara visual ditampilkan apapun itu di Instagram itu udah ada unsur semiotik. Udah Wah. ada. Ya kak, ya kak. Wah. Apapun itu. Oke, Kak. Karena begini, tadi kita lihat di situ kan secara bahasa visual. Maaf, Magan, aku cuma nimpalin ya. Oh lanjut udah mantap. Oh jadi gini, kalau tadi kita bilang masalah tanda, seperti Maaf yang nih tadi, kak, pertanyaannya keluar dari ini konteks. apa konteks apanya? Enggak lah, keren. Itu bagus. Jadi gini. Maksudnya Kiki. dari Jadi gini, tadi kita bahas tentang tanda kan. Ada tadi bagian kanan bawah Iya, Kak. yang nggak paling sudut. Kalau boleh di-set lagi, Om Magan, itu kan ada kayak kita sama-sama tahu bahwa itu adalah mungkin perempuan dari apa. Kita sama-sama dikasih tahu memahami secara natural bahwa itu adalah perwakilan gender. Kemudian di situ ada ekspresi seperti apa, birahi. Kemudian dari situ kita mungkin bisa membayangkan, oh ini adegan apa gitu. Kemudian dihubungkan lagi dengan gambar paling atas, kita mengenal bahwa oh ini mungkin sepertinya pria. Kemungkinan itu jadi kuat. Karena kita memang harus memahami, mempelajari, dan mengenal bahwa oh ini adalah mewakili laki-laki. Jika dihubungkan, orang bisa punya fantasi yang berbeda. Itulah ilmu tanda tadi. Tadi kenapa Om Magan juga bilang cerita dari awal bahwa ini bagian sisi gelap kehidupannya, pertanyaan-pertanyaan psikologis. Tadi di awal-awal aku udah menyinggung juga. Kok kenapa Om Magan kayak gini? Suram, gloomy, bla 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 segala macam. Itulah bagian dari semiotik yang pengen diceritakan Om Magan tadi. Begitu Kiki. Jika ingin sesi lebih lanjut nanti kita bisa nge-review karya tapi bukan pada sesi ini. Terima kasih sekali pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Keren banget. Dan harus dipertanyakan. Kak, saya bisa juga. tanya lagi satu. Silakan Kiki. Saya bisa bertanya lagi. Kak, ini kan pada saat pembuatan atau penyusunan proyek ini nih Kak, ada nggak sempat kayak terlintas di pikiran Kakak nih, apakah pesannya nyampe tidak ke orang lain? Kan setiap orang tuh kan beda-beda persepsi penerimaannya dari sebuah karya. Sempat ada ketakutan tidak kali itu? Oke. Kiki ini kuliah di jurusan fotografi bukan sih? Bukan sih Kak. Fotografi apa hobi atau full timer atau kayak gimana? Hobi sih Kak, hobi. Oh gitu. Hobi. Tapi apa pertanyaannya tuh menarik gitu saya. Yang betul-betul yang menawangan gitu buat saya gitu. Oke, seperti kayak Kiki bilang tadi, apa pesan mungkin saya katakan pesannya nggak nyampe. Kenapa saya bisa katakan pesannya nggak nyampe? Karena yang pertama pasar yang saya tawarkan itu di luar daripada, maksudnya bukan pasar, karya yang saya tawarkan itu di luar daripada karya-karya pada umumnya. Kenapa saya bilang foto ini adalah karya? Karena buat saya ini adalah sebuah karya. Dan buat saya memang tidak sampai gitu pesannya kepada orang-orang yang tidak memahami bahwa, yang bukan tidak memahami, tapi yang lebih melihat fotografi itu lebih melihat kepada suatu medium yang mainstream gitu. Jadi memang nggak nyampe ini foto apaan, ini kok gelap, ini kok di luar dari estetika fotografi, maksudnya di luar dari teknis fotografi pada umumnya. Ini gelap di sini, ini terang di sini, komposisinya nggak ada. Tapi karena buat saya ini adalah sebuah proyek personal dan saya memberanikan diri untuk menawarkan bahwa ini loh karya personal saya. Untuk masalah sampai apa nggak nyampe-nya itu tergantung daripada penerimaan orang juga gitu. Makanya saya tidak terlalu berharap bahwa karya saya ini tuh bisa diterima dengan wah semakin banyak yang terima, seperti kayak mungkin saya buat dalam sebuah buku dan penjualan bukunya sangat laris. Saya nggak berharap seperti itu, tetapi saya menawarkan ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa dalam sebuah karya itu harus ada keberanian gitu untuk kita menampilkan ini loh karya saya, dan kita harus punya pemikiran yang idealis bahwa inilah fotografi saya gitu, dan fotografi saya tidak perlu saya mengikuti dengan gaya fotografi mereka gitu, harus seperti ini gitu. Nah itu sebuah tantangan sih buat aku. Aku menampilkan karya seperti ini, mau sampai apa tidak sampai pesannya itu tergantung penerimaan orang. Tapi buat aku selalu berpikir bahwa pasar itu bisa aku ciptakan gitu. Ada beberapa orang yang bisa menerima karya ini, ya seperti aku lakukan tadi. Aku stres mungkin tidak diterima di Banda Aceh, mungkin di Indonesia sendiri mungkin belum bisa diterima dengan karya-karya seperti ini. Tapi aku mencoba melihat aku coba melihat suatu tempat yang lain gitu, kayak aku coba submit di tempat lain. Ternyata responnya mereka bisa dipublish, itu membuat aku ternyata ada juga beberapa tempat yang bisa nyampe pesannya gitu.
bisa nyampe gaya seperti ini. Jadi seperti kayak Kiki tanya, apakah takut nggak kalau nyampe apa nggak nyampe? Buat saya inilah suatu tantangan gitu untuk menampilkan gaya saya seperti ini. Tapi kembali lagi, buat saya berani untuk mengatakan bahwa ini loh karya saya, ini loh fotografi saya. Berusaha untuk idealis dalam fotografi bahwa ini loh karya saya, dan saya tidak berusaha untuk diterima, tapi saya berusaha untuk menyampaikan bahwa ini loh gaya fotografi saya gitu. Kayak gitulah. Oke, Om Agan, mungkin sama seperti musik kali ya. Misalkan meskipun orang bilang bahwa musik jazz itu adalah kalangan-kalangan orang eksklusif, berduit, tapi nggak semua orang suka. Ada juga yang bilang dulu betul, bahwa musik blues itu hanya untuk kalangan-kalangan orang kulit berwarna, tapi belum tentu semua orang suka. Jadi sama seperti bahasa yang disampaikan secara visual oleh Om Agan, memang tidak akan semua orang bisa mengerti. Segmentasinya pasti ada, setidaknya bagi orang yang pengen mencari tahu. Dan satu hal, ini bukanlah karya jurnalistik yang harus dipahami oleh semua orang. Oke, kita kembali lagi adalah karya personal. Oke. Dan begini Kiki ya, suatu karya fotografi, itu ketika karya itu tidak dimengerti oleh orang lain, bukan berarti si pengkaryanya bodoh, atau yang mencoba memahami karyanya itu bodoh. Ini hanyalah masalah komunikasi, terhambat mungkin saja referensi dari orang yang melihat foto ini bukan seperti ini, atau dianya yang memang tidak suka foto-foto seperti ini. Oke. Oke, Kak. Oke, Kak udah makin lengkap memang. Enggak, aku cuma ngerespon aja. Sorry. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ini. Aku coba hanya menyimpulkan ya, itu adalah tugas seorang moderator tentu saja. Oke. Untuk memberi jawaban. Oke, kita langsung pertanyaan ke Mas Kanal Budiarto. Ini pertanyaannya masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Udah nih, ada yang nanya di chatting nih kalau nggak salah nih udah. Ya, Magan, aku bacain ya. Ini pertanyaan dari Mas Kanal Budiarto. Aku kan punya bukunya Mas Agan yang 01 Blurring and Motion. Oke, tes. Sorry lagi close. Itu pertanyaannya di chat Agan dari Mas Kanal Budiarto. Iya. Intinya, gimana caranya orang lain bisa mengerti tentang foto itu? Karena di sini mungkin orang bilang itu foto gagal karena blur dan gak jelas. Karena waktu itu ada temen main ke rumah lihat buku 01, bilangnya ini foto apa? Kok begini semua isinya? Respon Om Agan dong sebagai pengarya. Gimana ya? Kalau memang fotonya memang begitu semua sih, mau diapain yang dibagus-bagusin? Jadi inti dari pertanyaannya tuh foto-foto Om Agan kan tentang mimpi itu ya, bukan ya sih? Aku tentang foto ini yang blur motion. Melihat sebuah pertanyaan, aku cuma melihat kayak pertanyaannya tuh yang apa? Ini aku agak kayak kepotong nih udah. Tentang Project Blur and Motion, gimana sih caranya potong supaya kebacanya cuma fotonya kan blur semua isinya. Gimana caranya? Gimana caranya orang bisa memberi nggak kebaca nih, udah kepotong di sini. Gini Om Agan, katanya gimana sih supaya orang mengerti tentang karya itu? Karena bagi orang kan dibilang itulah secara teknis gagal, hanya blur semua. Itu sih intinya pertanyaannya. Oke. Ya seperti yang udah bilang tadi, sebenarnya ada beberapa tempat, beberapa segmen orang yang kalau dia ingin tahu, kalau dia ingin mengenal lebih dalam lagi, pasti ada beberapa orang yang kok seperti itu. Seperti yang dialami mungkin temannya Mas Kanal juga, ada beberapa orang yang memang ini foto apaan kok ngeblur semua gitu. Tapi mau tidak mau ada sisi juga seperti kayak Mas Kanal. Kenapa Mas Kanal begitu tertarik sehingga Mas Kanal tuh sampai ngebeli buku daripada Blurring Emotion gitu. Jadi aku berbalik bertanya justru ke Mas Kanal. Kenapa Mas Kanal justru sangat punya respon yang baik? Apakah mungkin karena kita teman, atau karena memang Mas Kanal beli
beli buku itu kepingin tahu gitu isinya tuh apa, dan kenapa pada saat Mas Kanal dapat buku itu ternyata isinya tuh blur semua gitu. Nah, ada beberapa orang yang seperti teman Mas Kanal yang ini foto apaan, dan seperti itu yang memang tidak akan tersampaikan pesan apa-apa. Tapi yang aku berharap ada orang-orang seperti Mas Kanal di sisi lainnya gitu, yang kepingin tahu lebih dalam lagi, ini kok fotonya tentang apaan sih? Ini kok kenapa ngeblur semua? Nah, dengan respon seperti itu kan minimal mereka kepingin tahu gitu, pingin cari tahu tentang apa, cerita di dalamnya tuh apa. Nah, ada satu sisi orang seperti Mas Kanal sehingga membeli buku tersebut. Gitu. Jadi ya balik lagi kepada penikmat sih, balik lagi kepada orang yang kepingin tahunya tuh seperti apa, dan tidak bisa juga kita memaksakan untuk semua orang harus menerima karya-karya yang seperti yang aku buat seperti ini. Gitu. Oke, gimana Mas Kanal Budiarto? Apakah ada pertanyaan kembali atau respon dari jawaban Om Magan? Semoga aman ya. Pengen bikin kayak gitu Om Magan katanya, tapi belum bisa. Nah, gimana tuh respon Om Magan? Aku saranin Mas kalau foto seperti ini nanti bilang pengikut bilang seperti ini nanti karena membawa foto sesuatu hal yang berhasil secara kepuasan pribadi, foto-foto aku gitu. Tapi aku balik lagi ke Mas Kanal. Misalnya Mas Kanal pengen buat foto-foto seperti ini, apa di balik semuanya itu, atau apa yang Mas Kanal ingin sampaikan kepada orang, sedangkan orang sudah tahu tuh gaya Mas Kanal tuh memotret ya seperti ini gitu. Mas Kanal punya pekerjaan sebagai mungkin di bagian humas sebagai pendokumentasi kegiatan atau apa gitu. Nah, aku balik bertanya, kenapa sih Mas Kanal pengen buat foto-foto seperti ini? Nah, kalau aku secara pribadi kan aku bukan, memang dari awal aku mau motret, ya jujur lah semua orang mau motret awalnya random lah, dia motret apa aja lah. Dia mau motretnya indah, kita duduk dengan makro, ujung-ujungnya kita beli lensa makro. Duduk dengan orang yang suka motret di wedding, di bisnis fotografi, ujung-ujungnya kayaknya lensa aku kurang bagus lah, kurang bisa seperti foto dia gitu. Nah kalau aku sendiri memang gaya aku tuh aku temukan ya seperti ini gitu. Mau diterima nggak diterima, ini kepuasan aku, karena fotografi buat aku adalah media ekspresi, media untuk melampiaskan semua perasaan aku. Jadi buat aku mau diterima tidak diterima, karena baliknya fotografi itu adalah penyembuhan bagi jiwa aku sendiri. Agak susah ya jelasinnya. Semoga bisa dimengerti lah Mas Kanal ya. Aku boleh nyimpulin Om Magan? Boleh, udah silakan. Aku coba susun dengan bahasa yang yang bagus mengerti ya. Sebenarnya begini, mungkin maksudnya ini kali ya. Kalau kita wannabe secara visual, tentu akan sulit. Oke, bikin blur and motion. Om Magan dulu juga ketika kita dulu asik-asikan dengan potret begitu, kita nggak wannabe untuk visual yang sama. Enggak, ini adalah media ekspresi. Tadi Om Magan juga bilang kan, ekspresi dan mimpi dari sisi gelapnya. Jadi yang jangan lupa di sini adalah visual dan emosional. Nah, kalau teman-teman nanti mau searching lebih lanjut, di psikologi ada namanya katarsis. Katarsis itu adalah bagian dari pelepasan emosi negatif seseorang, atau bisa juga dibilang bagian dari coping stressnya. Salah satu cara mungkin di sini adalah dipilih media fotografi. Ada yang menangis, ada yang menulis puisi dan hal lainnya. Mungkin seperti itu. Oke, jangan lupa. Jangan hanya mengejar visual, tapi pelajari juga bagaimana pencurahan dirinya secara emosional. Oke, ada pertanyaan lain lagi, dilanjut tuh Om Magan. Masih sama Mas Kanal. Pengen tahu dan mencoba bikin kayak gitu, dan belum bisa baik kayak punya Mas Agan. Kalau blurnya bisa, tapi jiwanya belum dapat. Kalau aku lihat fotonya Mas Agan di buku blur itu, aku tertarik karena kayak ada ketenangan, sepi kayak gitu, itu yang aku rasakan gitu. Nah, ini nih yang menarik Mas Kanal. Buat aku sebagai pengkarya, kalau orang sudah bisa melihat kayak seperti ini, buat aku seperti suatu kebanggaan dan suatu keberhasilan. Berarti pesan yang aku sampaikan tuh dapat gitu Mas Kanal. Kalau cuma ngeblur sih ya bisa semua lah ya. Kita goyang-goyangin kamera, kita
foto sembarangan, foto goyang-goyang kamera semua jadi blur. Tapi yang Mas Kanal dapat tapi jiwanya belum dapat gitu. Kalau aku lihat fotonya Mas Agan di blur itu aku tertarik karena ada ketenangan. Nah bayangin aja nggak foto ngeblur, foto yang nggak jelas tapi bisa dapat ketenangan gitu. Nah itu yang aku rasakan bahwa pesannya tuh nyampe gitu. Jadi kenapa nggak semua orang bisa melihat bahwa karya-karya aku buat tuh ya bisa melihat seperti kayak Mas Kanal lihat, ada ketenangan di dalam. Padahal bukunya kan ngeblur, gimana kita bisa ngelihat ketenangan, terus Mas Kanal bisa simpulkan jiwanya tuh belum dapat gitu. Nah itu yang aku suka, bahwa ya memang jiwanya Mas Kanal tuh ya nggak potret seperti itu, dan nggak akan dapat seperti yang udah bilang, kita bukan menjadi seseorang gitu, tapi ya kita emosi, ekspresi gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau memang nyampe, Mas Kanal bisa melihat ketenangan seperti kayak gitu, tapi aku rasakan ada suatu ketenangan itu buat aku nyampe pesannya, Mas. Om Agan tuh ada pertanyaan juga tuh dari Pak Dan Arif jangan Aroni. berusaha untuk mencoba bikin kayak gitu, Mas Kanal, karena ujung-ujungnya nanti seperti itu, tapi ujung-ujungnya karena bukan memotret dengan kepuasan, dengan emosi, dengan ekspresi. Waduh, apa nih Pak Arif Aroni? Oh ya nih, apa sih yang bikin Om Agan dari pengalaman-pengalaman masa lalu? Sebenarnya yang bikin gelap itu apa sih yang bikin mimpinya Om Agan gelap banget? Kalau pengalaman pengaruh-pengaruh masa lalu buat aku itu ada. Nah itulah yang aku suka di fotografi ini. Karena buat aku fotografi ini bisa menemukan jati diri aku gitu, bisa memberi pertanyaan akan psikologis aku. Ternyata pengalaman-pengalaman di masa lalu aku tuh ya seperti ini. Kenapa visualnya seperti ini? Karena ada pengaruh daripada hal-hal yang di belakang. Gitu. Dan aku nggak berusaha mencoba untuk memperbaiki. Kalau berbicara dalam tanda kutip dari sisi foto gitu, aku menikmati sisi foto seperti ini, pengalaman masa lalu yang mungkin bisa dikategorikan mungkin kurang baik, kurang bagus, dan aku menikmati sekali untuk memvisualkannya. Dan buat aku seperti kayak suatu kayak ada terobati, kayak ada wah ini kok keren, ini kok menarik. Semakin jelek, semakin rusak, semakin hancur fotonya buat aku tuh semakin menarik untuk aku secara pribadi itu. Dan itu datangkan kepuasan gitu buat aku, secara emosi terpuaskan, secara kehidupan wah keren lah gitu. Ya foto lah bisa kita nikmati sendiri aja udah cukup lah. Om Agan Gitu, ditanya lagi Mas tuh, Arif. pengalaman kayak gimana tuh contohnya katanya? Mana nggak ada. Ada tuh masih Pak Arif Aroni. Pengalaman kayak gimana tuh contohnya? Wah, ini kayaknya makin dalam nih pengalaman. Pengalaman gimana ya? Susah juga kalau cerita pengalaman. Jadi kayak waktu pernah ke Jakarta beberapa tahun yang lalu gitu deh. Memang aku sengaja pingin ngajak kayak kalau nggak salah itu sama Dasan sama Uda Yogi deh. Aku nanya gitu gimana